Pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang struktur atom. Mungkin kemarin kita sudah pernah belajar mengenai teori perkembangan atom menurut para ahli. Sekarang kita masuk ke struktur atom, dan kemarin kita sudah belajar juga atom itu merupakan unit dasar terkecil dan penyusun dari suatu materi, atau bisa dikatakan atom itu suatu bahan yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Sekarang struktur atom itu ada dua partikel, yaitu inti atom dan elektron. Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Proton itu yang bermuatan positif dan neutron bermuatan netral, sedangkan elektron itu bermuatan negatif. Kita bisa menggambarkan sedikit. Ini adalah contoh inti atom yang bermuatan positif dan netral, sedangkan yang mengelilinginya adalah elektron yang bermuatan negatif. Inti atom atau biasa kita kenal dengan nukleus dan elektron yang mengelilinginya. Selanjutnya, di dalam atom juga kita bisa kenal dengan lambang atom. Lambang atom atau biasa kita tulis seperti ini. Contohnya Z A X Z. A ini adalah massa atom dan Z adalah nomor atom, sedangkan X ini adalah lambang unsur atom. Contohnya seperti ini. Contoh Na merupakan lambang unsur atom dan dia bermuatan nomor atomnya adalah 12 dan nomor massa atomnya 12 dan nomor atomnya 10. Dari lambang atom ini kita akan mencari proton dan elektronnya. Protonnya itu adalah, dimana kita mencari proton itu, proton sama dengan nomor massa, sama dengan nomor atom yang ada di bawah sini. Sedangkan yang di atas itu adalah neutronnya. Neutron itu sama dengan nomor massa ditambah dikurang nomor atom. Jadi 12 dikurang 10 sama dengan 2. Jadi neutronnya sama dengan 2. Sedangkan elektron itu sama dengan protonnya, karena ini dia bermuatan netral, masih belum ada muatan positif maupun negatif. Oke, baik, selanjutnya di dalam atom juga terdapat isotop, isobar, dan isoton. Isotop, yang pertama kita lihat isotop. Isotop ini sama dengan nomor atom sama, sedangkan nomor massanya berbeda, atau lebih sederhananya kita kenal dengan protonnya sama. Contoh dari isotop ini kita bisa lihat dari dari lambang unsur atom seperti Na, nomor massanya 10, nomor atomnya 12, dan Na, nomor massanya 13 dan nomor atomnya 12.
dikatakan isotop karena dia memiliki protonnya sama, sedangkan nomor masanya itu berbeda. Yang sebelah sini itu 10, yang sebelah sini itu 13. Dan selanjutnya kita lihat itu isobar. Isobar atau lebih sederhananya kita kenal dengan nomor masanya sama, sedangkan nomor atomnya berbeda. Oke, ini adalah kebalikan saja dari isobar, kebalikan dari isotop. Contohnya Na nomor masanya 10, nomor atomnya 12, dan Na nomor masanya 10 dan nomor atomnya 13. Isobar adalah kebalikan dari isotop saja. Nomor masanya sama dan nomor atomnya berbeda. Dan selanjutnya kita lihat ada isoton. Isoton agar lebih kita mengingatnya, isoton itu sama dengan jumlah neutron sama, tetapi nomor massa dan nomor atomnya berbeda. Contohnya kita pindahkan ke sebelah ya. Contohnya unsur atom N itu dia memiliki nomor massanya 12 dan nomor atomnya 10. Dan sebelahnya unsur atom N memiliki nomor massanya 7 dan nomor atomnya 5. Isoton itu dikatakan memiliki neutronnya sama, tetapi massa atom dan nomor atomnya berbeda. Isoton neutronnya sama itu dilihat dari nomor massa dikurangi nomor atom. Kita lihat unsur atom yang pertama 12 dikurangi 10, jadi sama dengan 2. Dan unsur sebelahnya 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Dari sini kita bisa mengatakan unsur atom ini adalah isoton karena memiliki neutronnya sama. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas ke materi berikutnya, itu tentang subkulit atom. Subkulit atom itu adalah sejumlah elektron yang mempunyai bilangan kuantum asimut alfa dalam suatu kulit. Dalam kulit atom itu terdapat 7 kulit ya. Itu ada kulit K, L, M, N, O, P, Q. Atau kita bisa menggambarkan contohnya seperti ini. Ini adalah inti atomnya, dan yang mengelilingi inti atom itu adalah kulit-kulitnya. Oke, ini contoh pertama, ini kulit K, ini kulit L, ini kulit M, ini kulit N. Oke, baik. Kita cukup dengan kulit K, L, M, N nya saja dulu. Dari setiap kulit ini juga dia terdapat subkulit. Subkulit itu ada 4, itu ada S, P, D, F. Subkulit itu pada kulit K, subkulitnya itu adalah S, sedangkan pada kulit L, subkulitnya itu S dan P, dan subkulit M itu S, P, D, dan subkulit N itu adalah S, P, D, F, dan seterusnya. Dari subkulit dan kulit ini dia mempunyai batas maksimum pengisian elektron. Batas maksimum kulit S, subkulit S
itu sama dengan 2, dan subkulit P itu sama dengan 6. Subkulit D dia sama dengan 10, dan subkulit F sama dengan 14. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Oke. Contoh yang pertama itu unsur atomnya NaN saja dulu. Dia memiliki elektronnya sama dengan 12. Oke, baik. Sekarang kita akan mengkonfigurasi elektronnya. 12. Dia memiliki elektronnya sama dengan 12. Jadi kita bisa menulis subkulitnya itu seperti oke, maaf sebelum kita melakukan perhitungan elektronnya, kita harus mengetahui tabel urutan konfigurasi elektronnya itu terlebih dahulu. Yang pertama 1s, 2s dan 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 5p, 5d, 5f, Oke, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi dari suatu unsur atom seperti unsur atom N. Dia memiliki elektronnya sebesar 12. Di sini 12 ini agar memenuhi subkulit yang ada, kita bisa memasukkan contoh. Kan sebelumnya kita sudah tahu dari setiap subkulit ini dia mempunyai batas maksimum pengisiannya itu S-nya itu sama dengan 2, P sama dengan 6, D sama dengan 10. Oke, jadi yang pertama kita bisa mengambilnya dengan S yang pertama itu kita bisa memakai 2 karena dia batas maksimum pengisiannya sama dengan 2. Jadi kalau kita sudah mengambil 2, jadi elektron yang tersisa di sini itu menjadi 10, dan kemudian kulit yang berikut itu P. P dia punya batas maksimum pengisiannya sama dengan 6. Jadi elektron yang tersisa di sini itu sama dengan 2. Jadi yang berikut kita memakai subkulit D. Subkulit D ini dia memiliki batas maksimumnya 10. Jadi elektron yang tersisa dari sini kita bisa menulisnya di sini dengan 2. Jadi terbentuklah suatu susunan subkulitnya seperti ini dari suatu lambang unsur atom. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu sendiri adalah ikatan antara atom-atom yang terjadi yang berkaitan di dalamnya dan memiliki konfigurasi elektronnya itu stabil. Contoh yang pertama itu kita akan lihat ikatan kimia
ikatan ion atau elektrovalen. Ikatan elektrovalen atau ikatan ion. Ikatan elektrovalen ini terjadi antara unsur atom logam dan non logam, di mana di dalam ikatan elektrovalen itu terjadi suatu serah terima antara elektron yang bermuatan positif dan sebuah unsur yang bermuatan negatif. Contoh dari atom ikatan ion itu sendiri, itu contohnya itu adalah NaCl. NaCl ini adalah senyawa garam dapur. NaCl sendiri, kalau kita memisahkan antara Na dan Cl, itu memiliki, ini adalah sebuah unsur, Na itu sendiri adalah sebuah unsur logam, sedangkan Cl itu adalah unsur non logam. Mereka berdua ketika dilakukan konfigurasi elektronnya dan mereka berdua digabungkan, dia ini akan menghasilkan sebuah senyawa yang baik yang dapat dikonsumsi oleh atau bisa diterima oleh makhluk hidup. Apabila ini NaCl, Na dan Cl nya dipisahkan, ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup apabila makhluk hidup mengkonsumsinya. Contoh dari atau sifat dari senyawa ion itu sendiri, contohnya kita bisa ambil contoh garam dapur atau NaCl ini. Kita bisa mengambil sifatnya, itu yang pertama, dia mudah larut dalam air, dan yang kedua, sifat ion elektrovalen itu sendiri, dia itu titik ini dan titik lelenya itu pada suhu yang sangat tinggi, dan dia itu larutannya ini dapat mengantarkan arus listrik, dan dia berwujud padat pada keadaan suhu ruangan, dan yang terakhir, dia mudah larut dalam air. Oke, baik. Selanjutnya, ikatan kimia selanjutnya adalah ikatan kovalen. Kovalen atau bisa kita kenal namanya ikatan non logam. Ikatan ini terjadi antara senyawa atau unsur atom yang non logam. Artinya ini adalah unsur atom non logam dengan non logam yang membentuk suatu senyawa. Contoh dari atom non logam itu sendiri ada O2, CO2 dan AO2. O2 itu adalah oksigen, CO2 adalah karbon dioksida, dan H2O adalah air. Di sini ini adalah suatu unsur atom yang terjadi antara atom non logam dengan atom non logam dan membentuk suatu unsur atom seperti O2, CO2 dan H2O. Nanti kita bisa lihat lagi pada konfigurasi elektronnya seperti apa. Sedangkan sifat-sifatnya itu, sifat-sifat dari ikatan kovalen itu, dia itu yang pertama, dia memenuhi suatu ruangan dan berbentuk, bisa dikatakan dia itu bisa berbentuk zat cair, dan ada beberapa lagi sifat-sifatnya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Oke, dan selanjutnya
Setelah ikatan kovalen ada ikatan logam. Ikatan logam. Artinya di sini ikatan logam itu adalah kaitannya antara unsur atom logam dengan unsur atom logam. Mereka saling terikat atau saling berkaitan. Contoh dari unsur atomnya itu ada Na dengan Na. Ini adalah natrium, unsur atom logam natrium, dan Fe dengan Fe itu adalah unsur atom besi dengan besi, dan Mg dengan Mg. Oke, baik, ini secara singkatnya saya menjelaskan tentang ikatan kimia, dan nanti lebih jelasnya nanti akan saya berikan tugas dan kalian akan bisa mencari sendirinya di rumah. Dan selanjutnya mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang baru lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang.